Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis Medan 1. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam program Lentera Anugerah yang menyapa kita dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Mari saya mengajak kita untuk merendahkan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu selalu baru bagi kami tiap pagi, yang memberikan kami napas hidup, kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Kami Tuhan layakkan untuk menghirup nafas pagi hari ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Namun sebelum itu, kami terlebih dahulu mendengar firman-Mu. Maka bukalah hati, akal, dan pikiran kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini kepada kita, dan tema pemberitaan firman Tuhan adalah bersekongkol berbuat dosa. Bersekongkol berbuat dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam renungan pagi hari ini kita akan mendengar tentang kisah sepasang suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Melalui pasangan ini kita belajar bahwa ada hal-hal ternyata yang tidak boleh kita contoh karena kelakuan yang begitu buruk yang diperlihatkan oleh mereka. Kisah tentang Ananias dan Safira merupakan contoh buruk yang tidak boleh kita tiru, dan sebenarnya saya katakan contoh yang sangat memalukan. Mengapa saya katakan contoh yang sangat memalukan? Sebab paling tidak sedikit untuk saya, untuk Anda, dan juga untuk kita semua, bahwa tidak ada yang lebih memalukan bagi kita daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di dalam lingkungan gereja. Saya yakin hukuman Tuhan pasti juga akan lebih berat kepada orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu. Kalau di luar gereja, misalnya ada pencopet, tentu kita merasa sangat kesal. Ya. Apalagi kalau kita sendiri yang menjadi korban pencopetan tersebut. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu saudara terkasih, kalau di dalam gereja itu ada pencopet, bagaimana? Tentu kita akan merasa lebih kesal lagi, lebih marah lagi. Kita sudah mungkin berkata, ini sudah kelewatan, keterlaluan, sangat memalukan. Tuhan pasti akan marah. Nah, kalau misalnya di luar gereja ada korupsi, ada orang saling memfitnah, ada orang saling menjatuhkan, tentu ini tetap kita anggap sebagai sesuatu yang buruk, yang jahat, dan juga merupakan sebuah dosa. Tetapi bagaimana
kalau di dalam gereja ada hal-hal seperti itu dan dilakukan oleh orang-orang Kristen, rasanya ini 10 kali lebih memalukan, lebih jahat, lebih buruk, dan sekali lagi saya katakan, sangat-sangat memalukan. Kisah Ananias dan Safira adalah kisah yang sebenarnya sangat memalukan. Pasti bukan merupakan, kalau kita bayangkan dengan zaman sekarang, iklan yang menarik untuk dilihat oleh banyak orang. Terlebih saat itu gereja masih dalam situasi mulai bertumbuh. Nah, hal apa yang akan dikenal oleh orang di luar ketika mereka mendengar bahwa di dalam gereja itu sendiri ada hal-hal seperti itu? Apa nilai jual yang akan bisa dilihat oleh orang sekitar? Tentu tidak ada. Nah, mungkin karena itulah ada orang berpikir, kalau begitu, mengapa kisah ini dibuat? Mengapa kisah ini dituliskan? Mengapa Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul menuliskan kisah yang sangat memalukan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, Ananias dan Safira? Mengapa? Jawabnya singkat saja. Karena Alkitab memang mau berkata jujur kepada kita. Karena Alkitab memang ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, untuk tidak melakukan kejahatan yang sama yang pernah dilakukan oleh Ananias dan Safira. Alkitab ingin dengan jujur mengatakan bahwa di dalam gereja ada orang-orang seperti Ananias dan Safira. Alkitab tidak mau ada orang yang punya pengharapan bahwa ketika dia masuk ke dalam gereja, dia akan bertemu dengan orang-orang saleh, orang jujur, orang suci. Tidak. Tetapi di dalam gereja itu ada begitu banyak orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan pertobatan segera. Sebab mereka masih hidup di dalam kubangan-kubangan dosa. Alkitab tidak mau menutupi hal-hal seperti ini. Nah, saudara terkasih, jika kita perhatikan kisah ini, di satu sisi Ananias dan Safira sebenarnya merupakan pasangan suami istri yang sangat kompak. Iya, yang sangat kompak. Bahkan mungkin lebih kompak dari kebanyakan kita. Perhatikan saja, mulai dari ayat 1 dikatakan bahwa terlihat mereka bersama-sama menjual sebidang tanah mereka. Lalu di ayat yang kedua dikatakan bahwa dengan setahu istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi, apa-apa dilakukan bersama nampaknya mereka. Dirundingkan bersama, tidak ada rahasia. Indah bukan kalau misalnya ada sebuah keluarga, sebuah persekutuan, ini sama-sama melakukannya, sama-sama mengetahuinya, saling paham begitu. Indah bukan? Iya. Mereka juga tidak saling mengkhianati. Begitu sudah ada kesepakatan, maka Ananias dan Safira akan memberi jawab yang sama ketika ditanya oleh Petrus. Jadi memang pasangan Ananias dan Safira adalah pasangan sehidup semati. Iya, sama-sama hidup, sama-sama mati. Bahkan sama-sama di tempat itu. Hanya beda 3 jam saja. Hanya beda 3 jam saja. Jadi sudah hampir mirip seperti kisah Romeo dan Juliet. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, apa yang dilakukan pasangan ini bukan untuk diteladani, bukan untuk ditiru, tetapi menolong kita untuk menjaga diri kita, menjauhi persekongkolan berbuat dosa. Saudara punya suami, punya istri, punya sahabat, punya rekan kerja, punya rekan sepelayanan di dalam gereja. Seharusnya sikap kita adalah sikap yang benar. Sikap seorang Kristen
adalah sikap di mana ia tahu, ia mengenal, dan ia berani menegakkan, memperjuangkan kebenaran. Ketika orang di sampingnya mengatakan dan melakukan hal yang salah, dia harus katakan itu salah. Dia harus berani perjuangkan itu salah, bukan bersekongkol berbuat dosa. Bukan sebaliknya, ikut membantu berbuat dosa. Tuhan sangat membenci hal seperti itu. Terlebih Bapak Ibu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ketika banyak tekanan-tekanan datang ke dalam kehidupan orang-orang, ketika banyak orang tidak lagi mampu bertahan hidup, rasa-rasanya tidak ada pilihan yang lain, bahkan untuk melakukan sesuatu yang jahat pun sudah sangat sulit dirasa orang, apalagi melakukan sesuatu yang benar. Lantas, apakah kita menutup mata terhadap hal ini? Apakah kita turut juga bersama-sama dengan orang melakukan persekongkolan berbuat dosa demi hanya untuk bertahan hidup? Jangan pernah lebih memilih kesenangan dan kepuasan duniawi daripada menyenangkan hati Tuhan, daripada mempertahankan sebuah kebenaran, terlebih kebenaran dari Tuhan. Amin. Kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kisah sepasang suami istri, Ananias dan Safira, adalah merupakan contoh yang untuk tidak kami teladani, tetapi menjadi sebuah pelajaran indah bagi kami. Betapa persekongkolan berbuat dosa sangat menjijikkan bagi hati Tuhan. Melalui firman-Mu ini, Engkau ingatkan kami, agar kami berani berkata benar terhadap yang benar, berkata salah terhadap yang salah, bahkan kepada pasangan kami, kepada sahabat kami, rekan kerja kami, dan rekan sepelayanan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak membiarkan kejahatan dan ketidakbenaran menguasai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kami tetap harus memperjuangkan iman percaya kami dalam berbagai tekanan, pergumulan, kesulitan. Ya Tuhan, jangan biarkan iman kami goyah, tetapi biarlah iman kami tetap teguh, tetap kuat, sehingga dalam perkataan dan perbuatan kami, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam sehat, Klasi 91.